Jadi kalau ada orang jual es, turun hujan, aduh nggak dapat rezeki hari ini. Padahal dia sedang dapat rezeki menurut Al-Quran. Karena hujan itu rezeki. Tapi menurut dia nggak dapat rezeki hari ini karena nggak bisa jual es, nggak dapat duit. Nah, jadi coba kita satukan dulu cara pandang kita tentang memahami rezeki menurut Islam, supaya kita jangan sampai ikhtilaf. Kata kita rezeki, kata orang bukan rezeki. Kata orang rezeki, kata kita bukan rezeki. Apa itu orang hidupnya susah, melarat, sakit-sakitan, nggak ada rezeki. Itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, rezekinya lancar. Padahal sebenarnya yang dia katakan rezeki itu bukan rezeki. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak beriman, rezekinya lancar, itu bukan rezeki. Itu namanya istidraj, azab yang tertunda. Azabnya sebetulnya sudah dimulai di dunia ini, tapi ditunda nanti di akhirat, atau bisa jadi di akhir hidupnya. Namanya istidraj. Sedangkan orang itu sudah dapat surga. Aduh, kasihan, mati dia ditembak oleh Israel. Padahal dia sudah dapat rezeki. Rezeki apa? Masuk surga, karena mati syahid. Jadi ada orang yang dilihat, aduh kasihan kali dia ya, seharian ini nggak dapat rezeki. Padahal sebenarnya orang itu dapat rezeki karena seharian itu dia bersyukur kepada Allah. Liyattakhidha minkum qalban syakira. Hendaklah di antara kamu itu punya hati yang bersyukur. Jadi ada orang yang tidak dapat duit, tidak banyak hartanya, tapi sesungguhnya dia sudah dapat rezeki. Sawab, balasan pahala. Al-matar, hujan. Al-jannah, surga. Asyukru, syukur. Ini semua adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi rezeki 3 level. Paling tinggi, sedang, paling bawah. Rezeki yang paling bawah kata beliau adalah adnar rezeki. Rezeki yang paling bawah al-mal, harta, emas, perak, kebun, duit, dirham. Malah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, induknya ulama tafsir Mesir, mengatakan bahwa rezeki yang paling rendah itu ya harta. Rezeki di atas harta, sholahul abna, anak-anak yang baik, menyenangkan hati orang tua, sekolahnya berhasil, patuh, sukses, tidak berzina, tidak pacaran, tidak maksiat, tidak pakai narkoba, patuh dan taat, suaranya lembut, pulang cium tangan, enggak ngelawan. Itu lebih hebat daripada rezeki harta. Kasihan ya ibu ini, kalau dilihat dari rumahnya kayaknya nggak ada rezeki. Sedangkan yang dikatakan tidak dapat rezeki ini anaknya S1, S2, S3, rumahnya mungkin biasa-biasa aja. Yang ini rumah megah, anak nggak sekolah, nomor 1 narkoba, nomor 2 pelakor, nomor 3 ditangkap KPK. Di mata orang inilah yang paling hebat rezekinya. Padahal menurut pandangan ulama, yang rezeki hebat adalah sholahul abna. Yang paling tinggi tamamur rizki. Rezeki yang paling sempurna kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah ridha Allah. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa orang yang paling sempurna rezekinya? Sahabat Nabi. Karena mereka itu titelnya radhiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya rezeki itu berapa? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan secara detail rezeki itu berapa. Yang pertama, sakinatur ruh, jiwa yang tenang. Tenang menghadapi ujian, tenang menghadapi cobaan, tenang menghadapi caci maki. Ini rezeki. Nurul aqli, cahaya dalam fikirannya, cerdas, cermat. Sehatul jasad, badan sehat. Jadi kalau kita ketemu sama orang, apa kabar, sehat, dia dapat rezeki. Safaul qalbi, hatinya bening, jernih, nggak ada dendam, nggak ada marah, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam kesumat, nggak ada laknat, nggak ada kufur, nggak ada syirik, nggak ada munafik. Salamatul fikri, pikirannya sehat, nggak ada sekuler, nggak ada liberal, nggak ada komunis, nggak ada ateis, nggak ada kufur nikmat. Da'watu ummin, dia selalu dapat doa ibunya. Setiap pergi cium tangan, pergi ya bu, ini orang dapat rezeki. Dapat video doa dari ibu, ini orang dapat rezeki. Atfu abin,
kelembutan seorang ayah. Ayah masih hidup, duduk di rumah, mendoakan. Nah ini, dia tiap hari dapat rezeki. Wajudu akhin, punya saudara yang dermawan, yang selalu menolong, yang selalu mengayomi, yang selalu melindungi. Ini rezeki yang luar biasa. Ada orang punya perusahaan besar, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi punya saudara yang selalu merongrong, mengambil harta warisan, rebut-rebutan. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, tapi saudaranya, Masya Allah, Tabarakallah. Ihtimamu shadiq, punya teman yang peduli. Apa kabar bro, gimana, udah sholat duha, udah tahajud, ayo kita jalan nengok anak yatim, fakir miskin, gimana hatimu, gimana imanmu. Punya teman yang selalu peduli. Ini rezeki. Yang ke-10, da'watu muhibbin fillah, selalu mendapatkan doa dari orang-orang. Kami selalu mendoakan Ustadz, semoga Ustadz sehat, panjang umur, tetap berdakwah, mudah-mudahan Ustadz istiqomah. Itulah rezeki saya, itulah rezeki para da'i. Nah, jadi sebenarnya sudah mendapatkan rezeki berlimpah, tapi orang menganggap dia tidak ada rezeki. Aduh, nggak ada rezeki. Padahal sebenarnya dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum, surat Nuh ayat 10-12. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan air lebat, hujan turun. Wa yumdidkum bi amwalin, dia berikan kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman, kebun-kebun subur, hijau, panen. Wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir. Diberikan Allah SWT balasan, turun hujan, harta berlimpah, anak subur, kemudian diberikan kebun, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang diberikan Allah ini? Qul tustaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia rezeki berlimpah itu amalannya adalah istighfar. Astaghfirullah, sependek-pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi dalam hadis sahih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tambah panjang, lengkap, full, baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi dia bukan mantra bim salabim abrakadabra yang diucapkan di mulut, di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick, bukan. Dia mesti dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya yang pertama kali adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal itu diiringi oleh al-iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astaghfirullah. Wal amalu bil arkani, an-nadamu fil qalbi wal iqraru bil lisani. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal dulu dalam hati. Setelah ada penyesalan yang mendalam, dilafazkan dengan mulut. Setelah dilafazkan di mulut, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa tanda istighfar kita diterima Allah? Memang dia seperti WhatsApp, ada conteng 1, 2. Memangnya dia seperti SMS yang ada reportnya. Yursil sama alaikum midrara, turun hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, kamu dapat harta berlimpah. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir, tidak kurang satu apapun. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesusahan hatinya, faraj, ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi jalan yang pertama adalah istighfar. Banyak. Saya pernah ketemu dengan kiai, dari awal ngobrol sampai akhir sepertinya amalannya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim,
ngomongnya nggak terlalu banyak. Kita ngobrol habis itu astagfirullahaladzim. Saya heran kenapa kiai istighfar terus. Kira-kira kiai dosanya apa ya? Ternyata beliau mengamalkan zikir istighfar. Jadi kalau ada di antara kita yang zikirnya istighfar untuk mengundang turunnya rezeki dengan syarat dan ketentuan berlaku, amat sangat baik sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang tahajud bisa jadi kena penyakit ujub, karena tahajud itu amal saya. Kalau ada orang yang khatam Quran berkali-kali, walaupun tidak diobrolkan ke orang, tapi mungkin dalam hatinya itu, ya saya ini kan banyak khatam Quran. Tapi kalau amalan istighfar itu lebih ke dalam. Saya ini banyak dosa. Jangankan mau dapat pahala, jangankan mau masuk surga, dosa saya aja. Jadi mungkin karena hati itu sudah hancur, remuk, redam, tidak ada harapan kecuali hanya Allah, jatuh sejatuh-jatuhnya, terkapar, terbanting, telentang, telungkup, tak berdaya. Disitulah kemudian Allah mengangkat derajat setinggi-tinggi. Nah, jadi amalan istighfar ini adalah amalan ke bawah. Kalau yang lain ini amalannya ke atas, menunjukkan ini amal saya, ini masjid yang saya bangun, ini ceramah saya. Tapi kalau istighfar itu lebih pada, ya Allah dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Makanya segala amal semuanya diawali dengan istighfar. Selesai sholat pun istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memangnya dosa apa di dalam sholat kok istighfar? Ya dosanya itu sholat tadi ingat kunci, waktu sholat bacaannya kurang khusyuk, waktu sholat hatinya kurang kuat mengingat Allah, maka dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.